Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengadaan sumber daya manusia yang beranggotakan saya Dimas Hidup Prasetyo NPM 2105160017, Mili Puspita NPM 2105160018, dan Masayu Hairnindiyasya NPM 2105160044. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami mengenai analisis rekrutmen sumber daya manusia dengan studi kasusnya pada PT Subur Jaya Indonesia Medan. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan dan organisasi, dan perannya tidak akan hilang meskipun teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi perlu mengelola dan mengatur kebutuhan mereka akan talenta yang baik. Pentingnya peran manajemen sumber daya manusia kini tercermin dalam kebijakan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam berkolaborasi dan mendukung strategi perusahaan. Proses menarik, memilih, dan menempatkan karyawan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan memegang peranan paling penting bagi dunia usaha dan organisasi karena unsur manusia merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan bisnis dan organisasi yang akan dicapai. Profil perusahaan. Dalam studi kasus kami di PT Subur Jaya Indonesia, PT Subur Jaya Indonesia didirikan pada tahun 2001 dengan nama Unde Subur Jaya sampai dengan 2015. Dan berkembang pesat menjadi PT Subur Jaya Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang didirikan oleh Bapak Hendra, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Ferry Kuman. Perusahaan ini awalnya berfokus pada perdagangan distributor rokok dan mulai operasionalnya hanya dengan beberapa karyawan. Namun, seiring berkembangnya waktu dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap kualitas, perusahaan ini bertumbuh dengan pesat. Pada tahun 2016, PT Subur Jaya Indonesia memperluas lini bisnis mereka yang dimulai dari distribusi berbagai produk seperti makanan, minuman, dan produk rokok. Mereka memiliki jaringan luas yang memungkinkan mereka untuk memasok produk ke seluruh Indonesia. Dengan observasi dan wawancara di PT Subur Jaya Indonesia Medan, kami mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, di mana proses rekrutmen dilakukan melalui media sosial atau website resmi PT Subur Jaya Indonesia. Yang kedua, di mana proses seleksi dalam pencarian supir sudah lolos interview, maka selanjutnya akan diseleksi kembali dengan tes drive atau tes pengemudi serta tes-tes lainnya seperti psikotest. Yang ketiga, PT Subur Jaya Indonesia selalu terbuka dalam pengembangan karir karyawannya. Yang keempat, menentukan penempatan kandidat level supir berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan, lokasi kerja, atau kota mana yang akan dituju. Yang kelima, proses orientasi, yaitu mengadakan sesi orientasi awal pengenalan terhadap perusahaan, rekan kerja, supervisor secara langsung. Yang terakhir, berdasarkan wawancara pada HR PT Subur Jaya Indonesia Medan, bahwasannya perihal PHK sudah dijelaskan sejelas-jelasnya kepada karyawan yang terkena PHK. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan, field research. Penelitian dilakukan secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan informasi atau gambaran yang jelas mengenai perusahaan dengan 3 cara. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa bantuan atau pertolongan alat standar lainnya untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah teknik observasi non-partisipan. Artinya, peneliti melakukan observasi non-partisipan dengan cara mengamati aktivitas sumber daya manusia dan kinerja PT Subur Jaya Indonesia Medan. Yang kedua, wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara pengambilan data dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka langsung dengan responden atau HRD yang bisa dimintai keterangan.
untuk kepentingan penelitian. Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, daftar pertanyaan atau kuesioner. Daftar pertanyaan ini diajukan untuk memperoleh informasi dan keterangan lebih rinci PT Subur Jaya Indonesia. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Subur Jaya Indonesia Medan, di mana kami menanyakan kepada atau mewawancarai HRD-nya, di mana proses rekrutmen dilakukan melalui media sosial. Di mana kami menanyakan kepada HRD atau di mana kami mewawancarai HRD ya. Dia berkata proses rekrutmen dilakukan melalui media sosial atau website resmi PT Subur Jaya Indonesia. Seperti contohnya ingin mencari supir dan perusahaan mencari kandidat atau calon karyawan melalui media sosial atau website resmi mereka. Ketika sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, maka kandidat tersebut diminta datang ke perusahaan melalui email untuk proses interview. Proses seleksi, di mana proses seleksi dalam pencarian supir ya, sampelnya tadi supir, sudah lolos interview, maka selanjutnya akan diseleksi kembali dengan tes drive atau tes mengemudi dan psikotes. Bagi yang sudah lolos, selanjutnya akan diberi kontrak kerja sesuai kebijakan perusahaan seperti 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Subur Jaya Indonesia Medan. Yang pertama itu saat proses seleksi sudah berjalan dan mereka tuh lolos tahap interview, kadang kandidat tidak ingin melanjutkan proses kontrak yang diberikan perusahaan. Itu mengakibatkan HRD harus mencari dan menseleksi ulang kandidat dalam posisi yang dibutuhkan. Ya, seperti sopir yang mencari dan menseleksi ulang di posisi sopir. Yang kedua, ketika mencari kandidat pada level supir, kendala yang dihadapi yaitu sulit menemukan kandidat yang sesuai dikarenakan kandidat tersebut tidak memenuhi kualifikasi seperti SIM yang tidak valid dan pengalaman pengemudi yang tidak memadai. Seperti kualifikasi itu B1 umum ya, SIM B1 umum, tetapi yang melamar banyak SIM A dan SIM C. Proses penempatan dan orientasi, menentukan penempatan kandidat level supir berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan, lokasi kerja, atau kota mana yang akan dituju. Memastikan supir ditempatkan di posisi yang tepat untuk memaksimalkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Proses orientasi yaitu mengadakan sesi orientasi awal pengenalan terhadap perusahaan, rekan kerja, supervisor secara langsung, dan mengadakan pelatihan test drive untuk memastikan bahwa supir memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta memberikan pengarahan tentang tugas-tugas spesifik yang akan dijalankan dan rute perjalanan. Pengembangan karir. PT Subur Jaya Indonesia selalu terbuka dalam pengembangan karir karyawannya. Karyawan dipersilakan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi, seperti dari helper menjadi karyawan, dan karyawan dapat menjadi manajer operasional. Semuanya dapat dilakukan melalui evaluasi tentang layaknya seorang karyawan mendapatkan promosi jabatan dan juga dalam evaluasi yang kinerjanya kurang mendapatkan demosi jabatan. Mekanisme pengembangan karirnya dilakukan melalui coaching dan mentoring untuk apa yang perlu ditingkatkan oleh para karyawan, lalu dilakukan evaluasi yang dapat dilihat karyawan yang kinerjanya meningkat dan menurun. Kesimpulannya, PT Subur Jaya Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan sejak didirikan pada tahun 2001. Transformasi dari UD Subur Jaya menjadi PT Subur Jaya Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dalam segala operasional dan diversifikasi bisnis. Perusahaan ini berhasil memperluas lini produknya dari distributor rokok ke berbagai produk makanan dan minuman dengan jaringan distribusi yang mencakup seluruh Indonesia. Komitmen terhadap kualitas dan tenaga kerja terampil merupakan faktor utama yang mendorong reputasi dan keandalan perusahaan. PT Subur Jaya Indonesia menggunakan media sosial dan website resmi untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk interview, test drive, dan psikotes.
terutama untuk posisi supir. Meski demikian, proses ini tidak luput dari kendala, seperti kandidat yang mundur setelah tahap interview dan kesulitan menemukan supir yang memenuhi kualifikasi tertentu. Ini menunjukkan perlunya strategi rekrutmen yang lebih efektif dan memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.